Di segmen video ini, saya akan membahas tentang pemilihan pandangan proyeksi ortografik. Di segmen video sebelumnya, sudah dibahas tentang perbedaan dan contoh-contoh proyeksi Eropa dan Amerika. Pada segmen video sebelumnya, juga sudah dijelaskan pandangan-pandangan yang perlu untuk proyeksi ortografik, di mana pandangan depan merupakan gambar utama, dan pandangan-pandangan lainnya disertakan secukupnya. Sehingga pada contoh ini, pandangan yang perlu adalah 3 pandangan ini, karena pandangan lainnya hampir sama, dan sudah dapat menggambarkan benda ini secara lengkap. Selain itu, sebuah benda dapat juga hanya memerlukan 2 pandangan saja, seperti contoh yang pertama ini, karena gambarnya relatif sama, sehingga cukup hanya 2 pandangan saja. Sedangkan 2 gambar lainnya, karena sudah cukup lengkap menggambarkan benda aslinya. Atau dengan kata lain, gambar pandangan lainnya dapat kita prediksi dari 2 pandangan tersebut. Lalu apa saja alasan-alasan untuk memilih 2 pandangan yang perlu ini? Alasan yang lain dapat juga karena memiliki garis putus-putus yang paling sedikit. Contohnya benda ini. Pandangan depan tentu saja perlu ditampilkan. Selain itu, antara pandangan atas dan samping, yang lebih penting untuk menjelaskan bentuk benda adalah pandangan atas atau bawahnya seperti ini. Lalu dipilih pandangan atasnya karena memiliki garis putus-putus yang lebih sedikit dibandingkan pandangan bagian bawah. Selain itu, harus diperhatikan juga pandangan yang memberikan jarak antar pandangan yang cukup saat ditempatkan dalam kertas gambar seperti contoh berikut. 2 pandangan yang penting adalah pandangan depan dan pandangan atas atau pandangan bagian kanan. Lalu dipilih pandangan depan dan kanannya, karena jika dipilih pandangan depan dan atasnya, maka akan ada ruang kosong seperti ini. Jadi untuk benda yang tingginya lebih besar dibandingkan lebarnya, yang lebih baik adalah ditampilkan pandangan depan atau sebelah kanannya seperti contoh sebelumnya. Sedangkan untuk benda yang lebarnya lebih besar dari tingginya, maka akan lebih baik ditampilkan pandangan depan dan atasnya agar tidak ada ruang kosong. Selain yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa benda khusus yang dapat digambar dengan satu pandangan saja, yaitu benda-benda yang mempunyai sumbu simetri dan berpenampang lingkaran, seperti pena, poros, dan sebagainya, seperti contoh di bawah. Gambar ini tinggal ditambahkan keterangan diameter bendanya, dan gambar ini tinggal ditambahkan ketebalan bendanya. Untuk contoh gambar 3 pandangan dari benda dengan proyeksi Amerika ini, maka dengan peletakan gambar seperti ini akan terlalu padat dan terdapat ruang kosong. Maka kita bisa menggunakan alternatif penempatan proyeksi Amerika seperti ini, di mana box bidang proyeksinya dilepaskan seperti ini, sehingga gambar pandangan sebelah kanan ditempatkan di sebelah kanan gambar pandangan atas, sehingga tidak ada ruang kosong yang tersedia. Kemudian jarak penempatan gambarnya tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh seperti ini, tapi harus sesuai jaraknya dan akan cukup jika ditambahkan dimensi ukuran dan keterangan lainnya. Seperti contoh gambar teknik yang sudah lengkap ini, ruang kosongnya dapat diisi dengan gambar 3 dimensinya atau proyeksi isometrinya. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.